Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua kesempatan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua kekuatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ini ke Masjid Baitur Rahman dengan tujuan yang sama insyaallah, yaitu mengharap ridha Allah dengan perantara thalabul ilmi. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Yang akan mengisi kajian pada pagi hari ini insyaallah Ustaz Rahmat Najib. Sebelum Ustaz menyampaikan ilmunya, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman Ahad ketiga bulan Februari insyaallah bersama Ustaz Atif Latiful Hayat. Yang kedua, Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Langsung saja, waktu dan tempat saya persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Pada saat ini kita akan melanjutkan tadarus tafsir Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Ayat ini sangat terkenal di kalangan persatuan Islam. Saya beri judul makna taat kepada ulil amri, atau judulnya kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wa yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikanlah perkara kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Munasabah, ayat sebelumnya menjelaskan tentang amanah dan keadilan. Dua undang-undang dasar tersebut wajib dimiliki dan dilaksanakan oleh para pemimpin, sebagaimana diungkap pada penjelasan yang lalu bahwa menjalankan syariat Islam adalah amanat dari Allah kepada para pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin pun dituntut untuk berlaku adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk orang, serta seimbang antara hak dan kewajiban. Di antara keadilan yang harus dijalankan adalah berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan pelaksanaannya merata tanpa pandang bulu. Pada ayat ini tegaskan lagi bahwa orang yang beriman wajib taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, juga taat kepada pemimpin yang amanah dan adil. Tetapi bagaimana caranya taat kepada Allah, sedangkan kita tidak dapat melihatnya? Dan bagaimana pula taat kepada Rasul, karena kita belum pernah sejaman atau tidak sejaman dan belum pernah bertemu. Dan nanti insya Allah kita bertemu, itu pun apabila satu tempat dengan beliau. Jadi kalau amalnya beda, itu tidak satu tempat. Menunggu Rasulullah turun. Jadi surga itu bertingkat-tingkat, dari bawah tidak bisa naik, tapi dari atas bisa turun. Ibu-ibu mah yang tepang sareng Nabi Yusuf. Ente nya wios eta. Nya penasaran bapak-bapak oge. Mun bapak-bapak alimun sieun kasiniran. Siapa pemimpin yang wajib ditaati, sejauh mana ketaatan kepada mereka? Taat ya, dari ato'a yuti'u, taat artinya menuruti apa yang diperintah. Kebalikannya adalah kariha yakrohu, artinya terpaksa. Kariha itu. Tsumma stawa ilas sama wahya dukhanun faqala laha lil ardi tiya tau'an au karhan. Qalata ataina ta'i'in. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepada langit dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati, dengan rela. Itu kepada langit dan bumi. Atau datanglah dengan terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Jadi langit dan bumi itu bicara.
Langit dan bumi itu hidup, punya nyawa. Kapan nanti bumi bicara itu? Dina Quran surat apa ya? Quran surat Idazul. Ya azazalah. Iya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu ma laha yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Tuhadditsu akhbaraha, itu berbicara. Bagaimana langit bicaranya? Nah, itu kita tidak tahu ya. Bumi juga tidak tahu. Tapi yang disebut berbicara di sini atau berkata itu tidak hanya dengan, kan bahasa itu ada bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa isyarat. Kan jari juga bisa bicara. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah. Ya, tawa'at itu menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang yang merugi. Jadi tawa'at itu jadi dia jadi taat. Taat itu mudah. Qabil dengan mudah membunuh saudaranya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Tatawu diartikan mandub atau ibadah sunat. Karena rela kemudian tanpa dipaksa juga mau, itu salat sunat. Kalau sholat wajib kan harus dipaksa, harus mau. Jadi kalau sholat tatawu itu tidak dipaksa, dengan kerelaan. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia menjawab, yaitu Nabi Khidir, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Nah, di sini diartikan sanggup, diartikan rela hati, diartikan suka hati, senang, mudah. Itu artinya taat. Jadi kalau kita taat kepada Allah, itu harus senang hati. Harus rela, jangan terpaksa. Yang kedua ada kata-kata takwilan itu di akhirnya. Wa ahsanu takwilan. Takwil yu'awwilu takwilan. Artinya yang pertama awal. Maksudnya kembali kepada semula. Tarjamah yang awal. Arti yang sesungguhnya. Ada lagi takwil mimpi, artinya mimpi yang sesungguhnya, takwil mimpi itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Ha yang duruna illa ta'wilah. Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali takwilnya, terlaksananya kebenaran Al-Quran itu. Pada ayat yang kita bahas diartikan pahala di akhirat, karena semua urusan akan kembali ke asalnya, yaitu Allah. Jadi bagaimana Allah saja, dan Allah akan memberi pahala bagi yang taat kepadanya. Karena itu disebutnya di sini sebaik-baik akibatnya atau lebih baik akibatnya. Pada pokoknya takwil itu.
Asbab nuzul, Ali radhiyallahu anhu bercerita bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan untuk jihad fi sabilillah, menumpas kaum yang menghalangi dakwah Islamiyah. Yang diangkat menjadi pemimpin adalah seorang Ansor. Setelah keluar Madinah, mereka mendapatkan masalah. Kata pemimpinnya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kalian untuk taat kepadaku? Jawab para sahabat, benar. Jadi para sahabat itu taatnya kepada Rasul itu begitu. Walaupun pemimpinnya kurang disukai, tapi kalau sudah diangkat ya ditaati saja. Lanjutnya, kumpulkan kayu bakar dan buatlah untukku api. Kemudian orang Ansor itu menyuruh pasukannya untuk masuk ke dalam api sambil marah. Mereka hendak masuk ke dalam api, sudah berpegangan tangan, sebab ini kan perintah dari atasan. Lalu mereka saling berpandangan. Seorang dari antara mereka berkata, sesungguhnya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena lari dari api. Apakah kita akan memasukinya juga? Sementara mereka berdiskusi, tiba-tiba apinya padam. Dan padam pula amarah pemimpinnya. Kemudian mereka pulang dan menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, jika kalian masuk ke api itu maka tidak akan keluar selamanya. Sesungguhnya taat itu hanya dalam ma'ruf, baik menurut manusia dan tidak bertentangan dengan syariat. Itu jadi ma'ruf itu. Kata manusia baik itu hukum, kan amar ma'ruf itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa di atas. Malahan dia menyebutkan orang Ansor itu namanya Abdullah bin Huzafah bin Qais bin Adi. Takdirkeun we kedah kitu eta jama teh. Tafsir dan bayan. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Hanya orang yang beriman yang mampu taat kepada Allah. Taat kepada Allah adalah bukti iman yang benar. Taat kepada Allah adalah menjalankan seluruh undang-undang dan hukumnya, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala cegahannya. Hukum-hukum Allah itu termaktub dalam Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Saat ini tidak ada kitab yang sempurna dan suci dari perkataan makhluk selain Al-Quran. Kitab-kitab yang lainnya tidak dijamin. Seperti kitab Taurat dan Injil, walaupun ada itu sudah terkontaminasi dengan pendapat manusia. Allah memberi jaminan bahwa Al-Quran tidak akan menyesatkan, tidak akan terhapus dan berubah sepanjang zaman. Mengingat banyaknya ayat kitabullah ini, sebagai orang Islam kita wajib membacanya setiap hari. Tidak cukup dalam salat saja, tidak cukup eta-eta keneh. Sebagai orang yang beriman kita dituntut untuk mempelajari dan memahami Al-Quran. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, kita harus berusaha melaksanakan hukum-hukum dan aturan yang tercantum di dalamnya. Itu sebagai bukti taat kepada Allah. Allah pun telah menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang akan diterima di sisinya. Taat kepada Allah berarti sanggup menjalankan syariat Islam secara kafah. Siapa yang mengharap selain Islam sebagai hukumnya, seluruh amalnya tidak akan diterima Allah di hari kiamat. Walaupun orang itu banyak amalnya, mendirikan masjid, mendirikan pesantren, memberi makan orang-orang miskin, menyantuni anak-anak yatim, tapi dalam hatinya tidak ada keinginan untuk menegakkan syariat Islam, tidak akan diterima amalnya
dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi karena amalnya banyak tapi tidak diterima. Siapa yang taat kepada Allah, ia akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, itu arti taat kepada Allah. Apakah kita taat kepada Allah? Apakah taat kita itu kafah semuanya? Yang dimaksud dengan syariat Islam itu bukan hanya hukum-hukum pidana dan perdata. Jadi ada hukum-hukum keluarga. Ini sudah ada dalam An-Nisa itu. Menegakkan syariat Islam di rumah atau sebagai bentuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ikuti saja apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengingatkan lagi ya, kan kita sedang duduk. Ketika kita berdiri baca apa? Nah, apakah kita sering melaksanakan, sering lupa atau tidak pernah? Itu. Atau kadang-kadang tidak tahu gitu ya. Jadi kalau kita bangkit itu baca subhanallah wa bihamdihi, pakai wa bihamdihi. Kalau mau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu ketika bangkit itu kan perintah Allah ya. Dalam Quran surat apa? Surat At-Tur ayat 48. Itu salah satunya saja begitu. Jadi syariat Islam itu mudah. Orang lain takut dengan syariat Islam itu karena mereka jahat. Siapa yang takut dipotong tangannya? Pencuri. Kalau kita tidak takut ya. Yang takut dirajam itu pezina. Nah itu mau dipraktekkan nanti ya, jangan lupa itu beritahu yang lain, mengingatkanlah. Untuk memperjelas aturan hukum dan undang-undang di dalam Al-Quran, Allah mengutus seorang nabinya yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah berfirman, wa ati'ur rasula, dan taatlah kepada Rasul. Rasul yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kalimah itu menggunakan alif lam, wa ati'ur rasul, dan ini adanya dalam Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'an berarti Nabi Muhammad SAW. Kalau mau mentaati Nabi sebelumnya kan sudah tidak ada. Yang menunjukkan ma'rifah. Ma'rifah itu diketahui. Pada kalimat ini pun Allah yang maha bijaksana mengulangi kata ati'u. Kata ati'u di sini mengandung arti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai hak untuk membuat undang-undang yang sejalan dengan undang-undang Allah. Kan aya undang-undang, aya peraturan, aya juklak, juknis gitu. Juknis heula, juklak heula. Ada juklak jiklak ka ditu. Jadi ada turunannya. Banyak ayat Al-Quran yang tidak menjelaskan hukum secara mendetil, terutama tentang kaifiah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Salat misalnya. Di dalam Al-Quran kita diperintah salat, tetapi tidak dijelaskan kaifiahnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas untuk mempraktikannya dengan sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian secara aku salat. Ro'a itu bukan melihat, ya. Ro'a itu dengan ilmu melihatnya. Kalau melihat dengan mata itu nazoro, melihat dengan hati itu basoro. Kalau melihat dengan ilmu itu ro'a. Sunnah nabawiyah yang diamalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara hukum adalah wahyu.
dan yang tidak termaktub dalam Al-Quran. Jadi hadis itu adalah wahyu. Dulu kan zaman Nabi Adam itu menerima wahyu. Kemudian ada syariat, di antaranya syariat yang terkenal dalam Al-Maidah itu syariat kurban. Kemudian zaman Nabi Nuh juga. Setiap nabi itu diberi wahyu dan mengeluarkan aturan. Nah, aturan itu berdasarkan wahyu. Nabi Ibrahim juga. Kitab itu sejak zaman Nabi Musa, Nabi Isa. Sedangkan Nabi Daud kitabnya itu tidak terkena dengan syariat. Katanya itu lebih cenderung kepada teknologi dan kepemerintahan. Karena itu jarang disebut. Yang disebut itu Taurat, Injil, Al-Quran. Jadi para nabi itu menerima wahyu dan wahyu itu disampaikan kepada umatnya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, satu berupa Al-Quran ditulis, yang kedua berupa sunnah Nabi, itu juga wahyu. Jadi hadis itu wahyu. Nah, harus dibedakan antara sunnah dengan hadis. Sunnah itu sohihah, benar sunnah itu. Kemudian disampaikan kepada para sahabat, sampaikan lagi kepada murid-muridnya, itu yang disebut dengan hadis. Karena itu hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Karena itu dalam rangka menjalankan perintah taat kepada Rasulullah SAW, kita wajib mempelajari dan memahami sunnahnya. Wajib mempelajari tarikhnya. Tarikh juga wajib itu. Taat kepada Rasul berarti mentaati Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang mengutusnya. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidz. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Hafidho juga diartikan pengawas gitu, pengawas pelaksanaan. Hanya menyampaikan saja Rasul. Rasul tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin agar mereka tidak berbuat kesalahan. Mengikuti sunnah Rasul berarti mencintai Allah. Mengikuti sunnah Rasul berarti mencintai Allah. Firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan atau mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat yang tadi itu pernah diprotes oleh orang-orang Yahudi. Ini kan Quran surat An-Nisa ayat 80. Di sini ada ya. Nah, nanti kita pelajari itu. Ayat 80. Sebab ada yang menyatakan musyrik taat kepada Rasul, disarwakeun taat kepada Allah. Di sini halaman 338. Nanti kita pelajari itu. Deet dah. Taat kepada Rasul itu adalah bentuk cinta kepada Allah. Dalam pelaksanaan hukum Islam, Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua kitab yang tidak dapat dipisahkan. Satu sama lain saling menjelaskan, khususnya tentang kaifiah ibadah. As-Sunnah
lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Kalau ayat Quran itu ada berapa ayat ya? Al-Quran itu Al-Quran ada berapa ayat? Hah? Bagaimana cara menghafalnya? Hah? Cara menghafalnya begini. Al-Fatihah itu 7 ayat, dikurangi bismillah ya, 6. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Dan surat yang terakhir itu surat An-Nas 6 ayat. Mudah ya? Jadi 6.236. Itu cara menghafalnya supaya ingat. Kayak bisi pahili pabelit 6236 6326 6632 tah gitu. Enam Al-Fatihah ya. Nah, tempat bismillah. 23 naon? Oh ya, diturunkan. Terus 6 lagi surat An-Nas. Gitu ngapalkeun teh. Sedangkan hadis itu ada ratusan ribu. Bahkan ada yang menyatakan 1 juta jeung hadis doib teh. Jadi Bukhari saja itu sampai 400.000. Ada yang diulang-ulang. Itu yang sahihnya 300.000 lebih. Jadi orang rek ngapalkeun hadis. Dalam Bulughul Maram Hasan ada berapa hadis? Ada 1600 kurang 4. Gitu ngapalkeun teh. Kita sudah berapa ribu yang hafal? Mana roskeun we mungkuh. Dalam pelaksanaan hukum Islam ini pun perlu ada pemimpin sebagai eksekutif undang-undang, yaitu pelaksana. Karena itu mereka harus ditaati. Firman Allah, wa ulil amri minkum. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi Rasul juga membuat undang-undang yang tidak ada dalam Al-Quran. Misalnya hukum rajam. Rajam itu tidak ada dalam Al-Quran. Tapi dalam Taurat ada. Dalam Taurat ada. Dalam Injil ada. Itu hukum rajam. Dalam Quran tidak ada. Adanya itu dalam hadis. Jadi Rasul itu berfungsi juga untuk menentukan hukum. Tapi tidak boleh dan dijamin tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Dan taatilah para pemimpin-pemimpin dari golongan kamu. Pada potongan ayat ini Allah tidak mencantumkan kalimat ati'u. Nah, tadi kan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan para pemimpin dari golonganmu. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin tidak berhak membuat undang-undang. Karena mereka bukan utusan Allah. Mereka adalah pelaksana undang-undang. Di kita juga kan ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah, ya legislatif itu yang membuat undang-undang, sedangkan yang melaksanakannya adalah eksekutif. Jadi para pemimpin itu adalah eksekutif. Mereka dipersilahkan untuk membuat aturan dan petunjuk pelaksanaan dan teknisnya, juklak, juknis, yang tentunya harus sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika demikian wajiblah kita mentaatinya. Kemudian ditegaskan lagi bahwa yang wajib ditaati adalah minkum, pemimpin dari golongan kamu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau bukan dari golongan kita mah jangan.
Itu golongan kita teh golongan Islam, di sini orang-orang yang beriman. Mafhumnya jika bukan dari golongan yang beriman tidak perlu ditaati kecuali peraturannya mendukung akidah Islamiyah dan melancarkan pelaksanaan ibadah atau yang berkaitan dengan keduniaan. Misalnya kita aya lalir itu tuh. Padahal abdi teh geus mandi. Tentang Ramadan cenah. Nanti sekarang harus jaga jarak lagi. Masjid 50% gitu ya. Itu kata para pemimpin teh gitu. Jangan ditaati sebab itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Saya pernah itu Jumat di Grand Seron ketika mau sholat Jumat dicoba dirapatkan sapnya. Ada yang berteriak, Ustaz cenah, ingat pesan ibu. Wah ceteh. Saya jawab, saya ingat pesan Rasul ceteh. Tuh ngamuk abdi tadanya da ek Jumaah piraku ngadon pada saya. Ya abdi teh gering gitu Pak Bu. Jadi teh banyak ini kesang tiis jadi lalu teh ka abdi itu. Saya sekeluarga sedang sakit. Di istri, anak, menantu, cucu. Itu musibah. Tinggal ganggu pisannya teh. Kita lanjutkan. Ya. Urusan keduniaan tidak dapat dipisahkan dengan hukum syar'i. Yang kita lakukan pasti terkait dengan hukum yang 5. Ada boleh, makruh, haram, mandub atau wajib. Jadi kita juga tidak terlepas itu. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada hukumnya. Ada hukumnya. Jadi hukumnya itu apa? Sunat hukumnya. Saya mau tidur, hukumnya naon? Boleh itu ya. Kalau keluar rumah hukumnya kumaha tujuan? Cenah rek jalan-jalan boleh. Rek ngaji wajib tuh nya jadi sunnah. Kitu sugan we cenah aya anu barang-barang batur anu teu diawasi haram tuh. Jadi semuanya ada hukumnya. Tidak akan terlepas dari hukum itu. Kadang-kadang kita dihadapkan kepada perkara yang hukumnya samar atau tidak jelas. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Maka jalan keluarnya harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kamu saling berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Tidak dikembalikan kepada ajengan, tidak dikembalikan kepada kiai, tokoh masyarakat, keputusan golongan, pemerintah atau madhab. Tidak, harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Itu cenah kumaha cek pemerintah kieu, cek ustad kieu. Itu tidak boleh ka ustad oge. Tapi apakah ada dalilnya? Tapi biasanya ustad pakai dalil. Kalau pemerintah tidak pakai dalil. Kan di antara pemerintah juga antara presiden jeung menteri itu bedanya. Itu. Jadi kurang teh jadi riweuh. Carilah ayat-ayat Al-Qur'an dan dalil-dalil dari al-hadis yang berkaitan dengan masalah yang diperdebatkan. Jika urusan ibadah pasti semuanya ada dalam kedua warisan itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu inni qad taraktu fikum ma ini tasomtum bihi falan tadillu abadan.
kitaballah wa sunnatan nabiyyi. Hai manusia, sungguh telah aku tinggalkan pada kamu selama kamu berpegang kepada keduanya, tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Sering kita temukan masalah yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun kedua sumber hukum Islam itu telah mengisyaratkan adanya ijtihad, yaitu mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan hukum syara berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang disebut dengan ijtihad. Ada kalanya yang kita bahas juga dalam Al-Quran terlihat tidak ada, dalam hadis juga tidak ada. Karena itu orang yang tidak masantren dan tidak belajar agama nyatakan nah Quran teu aya cenah salat 5 waktu. Nah, kadinya nya kadi itu nanti. Terus kemarin waktu Desember tidak ada yang melarang mengucapkan selamat Natal. Eta teh mah santren jeung ting naon maksudna teh. Padahal umat Islam juga sudah tahu dia itulah orang, kalau tidak kafir dia itu munafik. Jadi untuk mempelajari Islam itu bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mempelajari bahasa Arab. Sebab Al-Quran dan As-Sunnah juga menggunakan bahasa Arab, menggunakan mustolah, usul fikih. Bahasa Arab juga ada 12 pan. Ada balagohnya, ada sastranya. Budak oge geus ngartieun atuh. Entong ka mana-mana cenah. Ngartieun eta teh. Hatina kudu cicing di imah. Nah itu ada kalanya kita mencari secara apa? Secara zahirnya saja. Padahal kita harus mempelajari hadis. Jika tidak ada, ini apa maksudnya? Apa yang menjadi sebab hadis ini diutarakan oleh Rasulullah SAW? Apa yang menjadi sebab ayat ini diturunkan? Itu diantara tafsirnya. In kuntum tu'minuna billahi wa yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Taat kepada Allah dan Rasulnya dan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah menjadi syarat jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Itu syarat beriman. Jadi kalau ada orang yang menyatakan saya beriman, tetapi kenyataannya dia tidak membagi hukum waris secara Al-Quran, dia tidak beriman. Kalaupun beriman, tidak benar-benar beriman. Apabila ada penyelenggara negara membuat hukum atau undang-undang, misalnya orang yang mencuri tidak dipotong tangan, nah itu kan bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran surat naon tah potong tangan? Al-Maidah 38. Nya atuh teh apa oge urang teh apa-apa ayatna. Ya. Al-Maidah 38. Nah, jika tidak menggunakan itu, maka penyelenggara negara itu tidak beriman dan tidak ada keinginan untuk melaksanakan syariat Islam. Tadi sebutkan dia itu menjadi rugi, amal-amalnya tidak termasuk amal yang soleh. Andaikan dalam pelaksanaan syariat Islam itu membuat kita sengsara di dunia atau bahkan mengakibatkan kematian syahid, kita harus yakin bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan sifatnya kekal abadi. Karena di sini kaitkan iman kepada Allah dan hari akhir. Mengapa yang disebut hanya 2 padahal rukun iman itu ada 6? Karena yang lainnya itu sudah diyakini oleh manusia. Iman kepada yang kedua kepada malaikat. Manusia sudah yakin kepada malaikat. Walaupun orang menyebutnya lain malaikat. Kemudian malaikat juga kan ada berupa manusia. Kemudian juga kepada kitab kita kan baca sendiri. Rasulnya juga manusia. Kepada qadar
Kadang-kadang ya mesti dituna cenah gitu. Berarti itu menyadari. Tapi iman kepada Allah dan hari akhir itu adalah gaib. Gaib. Karena itu apakah kita beriman kepada Allah secara gaib? Alladzina yu'minuna bil gaib. Itu jangan diartikan beriman kepada yang gaib, bukan begitu. Ketika kita berbuat sesuatu, kita harus berpikir apakah ini boleh atau tidak. Ketika hati kita akan bermaksud ingin berbuat maksiat, ingat kepada Allah. Allah Maha melihat. Eta sebut iman kepada gaib itu. Kadang-kadang dalam beribadah juga, tidak ada orang nih, mumpung sholat sorangan sana gitu, rusuhan, itu kurang iman kepada yang gaib. Walaupun ini sakit, tetapi akhirat lebih nikmat dan lebih abadi, atau abadi sifatnya, maka itu dijalankan. Itu iman kepada gaib, kepada Allah dan hari kiamat. Apalagi dalam Al-Baqarah itu salah satu tanda orang yang bertakwa, wabil akhirati hum yuqinun, tidak diyu'minun, dan kepada negeri akhirat mereka itu yakin. Apakah kita yakin kepada akhirat? Buktinya? Itu harus ada buktinya ya. Jangan takut mati, karena setiap orang pun akan mengalaminya di dunia. Malahan aya anu kita, orang yang membunuh kita pun suatu saat akan mati juga. Jadi mun anu rek maehan gitu, paehan cenah kurang. Dijawab we, teu kudu riweuh abdi mah geus waktuna paeh mah paeh. Barukan didinya mah paeh gitu. Sok para penjahat zaman baheula, nu hirup ayeuna ge. Kematian itu sama kecuali bagi syuhada yang beriman kepada Allah dan meyakini kehidupan akhirat. Sudah dipastikan nanti banyak orang yang menyesal karena saat di dunia tidak menegakkan syariat Islam secara kafah. Tidak taat kepada Allah, kepada Al-Quran, tidak taat kepada As-Sunnah. Sekarang mereka berkuasa. Kayak mangges maut mah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adanya akhirat itu karena banyak persoalan dunia yang tidak selesai. Nanti diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu naik banding, nanti oleh Allah langsung ditangani. Cenah naik banding ke Allah, tidak perlu, nanti Allah yang akan mengurus semuanya. Mereka mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Padahal Allah telah menjanjikan kehidupan abadi yang penuh dengan kenikmatan yang tak terhingga. Sedangkan kehidupan dunia adalah semu, penuh dengan tipuan. Tak ieu teh sering dina Quran teh. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidak ada kehidupan dunia itu melainkan menipu. Tapi orang teh hayang we katipu teh deh. Itu masalahna teh. Hayang katipu ku kehidupan dunia teh. Kadang-kadang ketika kita disuruh sholat gitu, sok aduh cenah geus lohor deui cenah teh. Nah gitu. Berbeda dengan Rasulullah dan para sahabat, menunggu waktu duhur, menunggu gitu waktu maghrib. Tapi kalau bulan Ramadan betul-betul keimanan kita itu penuh, khususnya adzan maghrib. Nah, itu ya semangatnya teh sampai jadi masalah ketika di Masjid Batul geus adzan, di masjid urang can adzan. Nah itu eta teh bakatku sumanget hayang geura-geura ngahuap. Jika kita masih taat kepada hawa nafsu dan mengembalikan segala urusan kepada pemimpin togut, pemimpin togut itulah pemimpin yang tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya,
maka penyesalan di hari kiamat tak akan terhapus sambil merasakan siksa neraka. Allah menceritakan orang yang taklid dan para pemimpinnya berteriak di neraka. Yauma tuqallabu wujuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Pada hari ketika muka mereka dibulak-balik dalam neraka, ya digoreng gitu. Mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Gitu. Kayak di akhirat. Sekarang juga diberitahu juga sudah, mereka juga gitu, tahu harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi nyata hawa nafsunya lebih berkuasa. Keinginan keduniaannya lebih hebat daripada akhirat. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Tapi tidak ada artinya. Penyesalan di akhirat sama sekali tidak ada artinya. Doa apapun yang dipanjatkan di neraka tidak akan diijabah. Ahli neraka saat itu beriman kepada Allah. Mereka meyakini kebenaran apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya saat di dunia. Tetapi iman dan keyakinannya di saat hari akhir hanya menambah penyesalan. Jangankan nanti di akhirat, di dunia juga saat sekarat iman itu tidak akan diterima. Itu Fir'aun teh asup Islam. Beriman Fir'aun teh. Yakin Pak? Hah? Dilihat coba itu. Ini mah supaya ya menambah atau mengingatkan kembali. Coba Quran surat Yunus dibaca coba. Ayat 91. Jadi kata Fir'aun, kami beriman kepada Tuhan Bani Israel dan kami termasuk orang Islam. Ya cing, coba diawasahan, badai ngawas nak. Ya birih we penasaran. Ini Firaun asup Islam ngan teu diterima. Bade salapan hijinya. Mangga coba. Oh 80 na coba. Tah itu teh aku percaya teh bahasa Arab nama amantu nya dirinya teh aku beriman ya tuh amantu nah, teraskeun hartosna aku percaya tuh cek saha Firaun teh Islam dan paneri aya cenah geura Islam kewe ayeuna mah kagok atuh cenah jadi keur jadi pejabat keneh kewe cenah geus pangsiun siga anu apa-apae we mah kalau dia itu meninggal ketika menjabat ya kalau waktu saat sekarat baru menyatakan beriman itu Fir'aun tidak diterima. Buktinya tidak diterima itu ayat 92 ayat 91 juga baca itu carekan ku Allah teteh kumaha cenah eta teh kun basa Sunda mah si lain teh karek ayeuna iman teh linti baheula cenah kitu. Mungkin dikarenakan bahasa tulisan mah kitunya mengapa baru sekarang engkau beriman tuh gitu ya. Nah, baru percaya.
mun bahasa Sunda mah karek ayeuna cenah gitu. Ayeuna nyebutkeun hanya ka gitu. Lain tiba. Nah, 92 lebih jelas lagi. Jadi kami selamatkan jasadmu, lu diselamatkan jasadna, jiwana mah tidak. Dan kita harus terus beriman Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Sebab kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kamargi anu maut ngadadak teh. Dina beus wa. Pan aya anu maut teh nya teu damang heula. Masih untung eta mah. Hayu piknik cenah nyari awak kieu cenah gitu. Dulur-dulurna piknik maraot anu teu damang mah teu bikaina teu damang keneh. Itu jangan ditangguhkan untuk berbuat baik. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah sebaik-baik dan sebagus-bagus akibat. Nah, di sini takwila dikatakan akibat. Awalnya itu takwil, awalnya itu apa? Allah menciptakan undang-undang itu. Taatilah perintah Allah dalam Al-Quran dan ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Jika kamu benar-benar beriman, dan itu sebaik-baik sikap dan pahala di sisi Allah. Dan kita harus tahu bahwa dunia ini khususnya untuk kita orang-orang yang beriman bagaikan penjara. Tidak bebas. Kalau sudah di surga, Allah ridho kepada kita. Apapun yang kita minta, yang kita lakukan, teu aya nu haram di ditu mah. Ayeuna mah anu haram atuh. Bade naon bapak-bapak di ditu? Bapak-bapak mah ada di nya kaum lelaki mah dibibitaan ku istri 70 Pak saurang. Dan istri-istri kita di sana tidak akan ada yang cemburu. Cabut ku Allah rasa cemburunya gitu. Istri mah dan penting mah senang we. Makanya itu banyak orang yang ingin dinikahi oleh raja. Penting mah senang we. Ada pertanyaan sampai di sini. Nih maaf nih saya kurang fit sebetulnya. Jadi dan mohon doanya. Saya keluarga, jadi bukan hanya keluarga di Bandung, keluarga di Banjarsari juga, di Banjar begitu, sedang sakit. Bahkan di Banjarsari itu satu sekolah diliburkan karena penyakit. Tapi tidak jangan diperiksa, bisa jadi non teh Omikron teh pan eta teh inungna corona. Umi corona tuh jadi Omikron. Tidak ada pertanyaannya insyaallah. Ini sudah jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Al-Ustaz. Semoga ilmunya bermanfaat khususnya bagi Al-Ustaz dan umumnya bagi kita. Alhamdulillah, kajian dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.